Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Aklis Saputra dengan NIM 2210952054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan klasifikasinya. Baiklah, sistem adalah proses yang mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lain atau mengubah sinyal suatu sinyal input ke sinyal outputnya dengan sinyal yang berbeda. Memiliki diagram blok seperti berikut. Diketahui bila diketahui sinyal inputnya adalah X, lalu sinyal outputnya Y, maka yang membentuk kotak ini adalah sebuah sistem atau proses yang mentransformasikan sinyal Y menjadi sinyal X menjadi sinyal Y, di mana sinyal X adalah sinyal input dan sinyal Y adalah sinyal output. Input Y, output. Oke. Lanjut. Atau kita lihat dari diagram bloknya secara matematis, kita bisa menulis seperti Y, kita bisa menulis Y, ini Y sama dengan X, Y sama dengan sistemnya T dikali X sinyal inputnya. Terus misalnya contoh lainnya, misalnya kita ketahui sebuah sinyal Y dalam T itu sama dengan X kuadrat T, maka ini akan sama dengan X dalam kurung T lalu dikuadratkan. Ya, lalu dikuadratkan. Nah, misalnya kita ketahui YT sama dengan X kuadrat T atau XT kuadrat, maka misalnya kita mempunyai sinyal input XT sama dengan sin omega T, maka YT-nya ya, karena YT-nya sama dengan XT kuadrat, maka kalau X-nya sin omega T, maka YT-nya adalah sin dikuadratkan kuadrat 2 kuadrat omega T. Lalu apabila diketahui XT-nya adalah E pangkat min AT, maka apabila kita ingin mengetahui sinyal outputnya atau YT, maka sama dengan E-nya, XT-nya kita pangkatkan 2 atau X sama dengan YE pangkat min 2 AT. Oke. Lalu selanjutnya adalah hubungan antar sistem. Hubungan antar sistem atau yang biasa dikenal dengan nama interkoneksi sistem. Jadi sistem itu bisa terhubung dengan sistem yang lain atau lebih dari satu sistem dengan yang pertama bisa secara seri. Oke. Satu secara seri atau cascade. Oke, misalnya dalam bentuk gambar. Misalnya kita mempunyai sistem seperti ini, misalnya X
Oke. Sistem pertama. Ini adalah sistem kedua dengan ukuran yang sama ya. Lalu ini ada outputnya. Bila kita ketahui sini X1, lalu ketika sinyalnya melewati yang sistem pertama atau T1, maka akan menghasilkan sinyal dengan nama T1X. Lalu ketika sinyal T1X ini memasuki sistem yang kedua, karena kita lihat T1 dan T2 atau sistem ini terhubung secara seri, maka outputnya akan menjadi T2 dikali dengan T1X. Oke. Atau bisa juga kita bikin dengan Y sama dengan T2 dikali T1X. Ini dia. Jadi kalau sebuah sistem terhubung secara seri, maka outputnya adalah sinyal pertama yang dihasilkan dari sistem pertama lalu dikalikan dengan sistem kedua. Lalu untuk hubungan sistem yang lainnya itu yang selanjutnya ada secara paralel. Oke, untuk bentuk gambarnya seperti ini. Kalau kita mempunyai sebuah sistem, nah, ini biar jelas ya. Oke, misalnya kita mempunyai sistem yang terhubung sana. Oke. Ini adalah sistem yang pertama. Lalu ini adalah sistem yang kedua. Dengan lalu mungkin kalian ingat yang ada yang kayak ini plus, ini min. Nah, ini adalah X-nya atau inputnya. Ini adalah sistem yang pertama, T1. Ini adalah sistem yang kedua, T2. Lalu ini adalah outputnya. Lalu ini adalah operasinya. Ketika sinyal X melewati T1, maka akan keluar output itu T1X. Lalu ketika dia melalui sistem yang kedua, T2 menjadi T2X. Oke, maka karena terhubung secara paralel, maka kita bisa mendapatkan Y-nya atau outputnya itu sama dengan T1X ditambah T2X.
Baiklah, selanjutnya interkonektivitas sistem terhubung secara paralel. Jadi apabila diketahui sebuah diagram blok seperti berikut ini, ada sinyal X atau sinyal input yang melalui dua sistem, ada T1 dan T2 yang terhubung secara seri, maka kita bisa mendapatkan outputnya atau Y-nya dengan rumus Y sama dengan sinyal T1 dikali X plus minus tergantung di operasinya T2 dikali X. Itu yang terhubung secara paralel. Beda terhubung secara seri. Apabila terhubung secara seri, maka hasil sistemnya akan dikalikan, tapi kalau secara paralel ditambahkan. Lalu ada yang namanya secara umpan balik. Jadi apabila diketahui sinyal X yang menuju ke sistem T1, lalu akan ada umpan balik ke T2. Maka dengan ini dari diagram kita bisa mendapatkan bahwa sinyal E ini yang ini bisa kita dapatkan dari diagram blok itu akan sama dengan X, sinyal X dikurang, karena umpan baliknya adalah dari sistem yang kedua atau T2, maka didapatkan T2X. Lalu untuk outputnya, T2Y, karena umpan baliknya dari outputnya T2Y. Lalu untuk outputnya atau Y akan sama dengan ini T1 ini dikali dengan E, atau E dikali T1. T1X. Atau E dikali T1 itu terhubung secara umpan balik. Lalu kita akan masuk ke sistem yang dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, sistem itu dibedakan. Yang pertama tuh ada namanya pertama sistem linear dan non-linear. Apa yang dimaksud dengan sistem linear dan non-linear? Sistem linear adalah sebuah sistem jika terdapat penambahan pada input, maka akan ada juga penambahan yang sama pada output. Penambahan yang sama pada outputnya. Seperti contoh, misalnya kita mempunyai sistem sederhana seperti X, diagram bloknya ini adalah sistem T, ini adalah X, ini adalah Y. Lalu dia akan dikatakan linear jika pada sinyal output ada penambahan konstanta A, maka di outputnya akan juga terdapat penambahan A, konstanta A. Lalu apabila di sinyal inputnya terdapat penambahan, misal contohnya adalah AX1 ditambah BX2, maka pada outputnya juga akan terjadi penambahan AY1 ditambah BY2. Itulah, maka sistem tersebut bisa dikatakan sistem linear karena terdapat penambahan pada input dan output yang sama. Lalu apabila sistem linear itu adalah sistem yang apabila terdapat penambahan pada input, maka tidak ada penambahan pada outputnya. Misalnya seperti contoh, misalnya kita mempunyai T, karena kita di contohnya tadi adalah misal kita mempunyai sistem yang kedua,
Misalnya diketahui mempunyai input dengan A X1 ditambah B X2, lalu maka pada outputnya juga akan penambahan sama, itu menjadi AY1 ditambah BY2. Berdasarkan itu kita bisa mendapatkan sistem T dalam kurung kurawal dengan AX1 ditambah BX2 akan sama dengan A dikali T X1 ditambah B T kali X2. Maka akan didapatkan nanti karena kita tahu ATX1 itu adalah Y1 dan TX2 adalah Y2, maka bisa mendapatkan A Y1 ditambah B Y2. Maka didapatkan penambahan pada input, terjadi juga penambahan pada output dengan jumlah yang sama. Itu yang dikatakan dengan sistem linear dan non-linear. Lalu semisalnya kita mempunyai sistem dengan Y-nya sebesar 2X, misalnya Y sama dengan 2X, maka Y tersebut sama dengan T dikali X sama dengan 2X. Lalu apabila maka X pertama atau X1 akan sama dengan Y1 sama dengan T X1 dikali sama dengan 2X1. Lalu apabila X2, maka Y2-nya akan sama dengan 2X2. Lalu apabila terjadi penambahan A X1, maka sistemnya akan menjadi T AX1, di mana AX1 kita tahu sebesarnya 2X1, maka menjadi 2AY1. Maka dikatakan sistem linear karena penambahan konstanta A dan juga penambahan konstanta A pada outputnya. Lalu ada yang namanya yang kedua itu sistem invarian atau baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tadi, yaitu mengenai contoh sistem linear dan non-linear. Oke, jadi semisalnya kita mengetahui tadi yang terakhir hubungan input dan output suatu sistem memenuhi yang pertama A itu Y sama dengan 2X. Nah, terjadi apabila Y sama dengan 2X, maka Y sama dengan T kali X sama dengan 2X. Maka apabila X-nya X1, maka outputnya Y1 akan sama dengan 2X1. Apabila sinyal inputnya X2, maka outputnya akan menjadi 2X2. Lalu apabila ada penambahan konstanta AX1, A dikali X1, maka untuk outputnya sistemnya T dikali AX1, dimana kita tahu tadi TX1 adalah 2X1, maka akan menjadi A sama dengan A dikali 2X1, dimana kita tahu 2X1 ini merupakan Y1, maka AX1 sama dengan AY1. Begitu juga dengan BX1, karena
T dikali B X1, B kita keluarin, dan kita tahu bawah 2X1 itu sama dengan 1, maka BX1 sama dengan BY1, dan BX2 sama dengan BY2, AX2, A-nya kita keluarin, baru 2X2 itu adalah Y2, maka AX2 sama dengan AY2. Lalu T-nya, T kita kali AX1 misalnya ditambah BX2. Maka tadi kita tahu Y itu sama dengan 2X, maka X-nya yang AX1 tambah BX2 kita kalikan dengan 2, baru A-nya kita tarik keluar, begitu juga dengan B-nya, maka didapatkan nanti outputnya adalah AI1 tambah BY2. Maka sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa terjadi penambahan input AX1 tambah BX2, maka di outputnya juga akan terjadi penambahan AY1 tambah BY2, maka sistem tersebut dikatakan linear. Lalu contoh kedua, yaitu ketika Y-nya sama dengan X kuadrat, kita bisa lihat di sini. Apabila Y-nya sama X kuadrat, maka apabila X-nya 1, maka Y1-nya sama dengan X1 kuadrat, X2-nya sama dengan X2 kuadrat, BX2-nya sama juga dengan BX2 kuadrat. Lalu apabila karena Y sama dengan X kuadrat, maka Y sama dengan AX1 ditambah BX2 kuadrat. Maka akan menghasilkan A2X1 kuadrat ditambah B2X2 kuadrat ditambah 2ABX1 X2. Maka terjadi perbedaan ketika inputnya mendapatkan penambahan, maka outputnya tidak mendapatkan penambahan yang sama. Maka bisa juga dikatakan sistem ini tidak linear. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya sistem invarian atau sistem varian waktu. Sistem invarian waktu atau sistem varian waktu, atau biasa kita kenal dengan varian time. Oke, sistem disebut time invariant jika sinyal input bergeser dan menyebabkan outputnya juga bergeser dalam selang yang sama. Jadi misalnya sinyal inputnya bergeser sedemikian, maka outputnya juga bergeser dengan selang yang sama. Misalnya pada gambar kita ketahui XT ke sistem menghasilkan YT. Lalu apabila dalam sistem tersebut terjadi pergeseran, misalnya sinyal inputnya X kali T kurang TO, maka pada outputnya juga terjadi pergeseran yang sama, yaitu Y kali Y dalam kurung T kurang TO. Lalu yang selanjutnya itu ada sistem kausal dan non-kausal. Sistem kausal adalah sistem yang jika outputnya bergantung pada input yang terjadi saat itu dan input yang sebelumnya. Oke, misalnya YT itu sama dengan XT dikurang 2XT dikurang 1. Apabila kita ketahui jika kita misalkan T-nya 1, maka kita dapatkan YT atau Y1-nya sama dengan X1 dikurang 2X1 kurang 1 itu X0. Oke, tadi karena T kita 1 atau input kita pada saat itu adalah T sama dengan 1, maka pada sistem ini X1 itu ada input saat itu dan X0 adalah input sebelumnya. Maka itu yang dikatakan dengan sistem kausal, karena outputnya ini YT ini bergantung pada input saat ini dan input sebelumnya. Tapi apabila sistem non kausal adalah sistem yang outputnya selain bergantung pada input yang saat itu dan input sebelumnya, dia juga bergantung pada input yang sesudahnya. Bedanya dengan sistem kausal ini adalah sistem non kausal dia akan mengantisipasi input yang akan datang, sedangkan sistem kausal dia tidak menghiraukan input yang akan datang. Misalnya dalam sistem diskrit kita ketahui, misalnya contohnya YN itu sama dengan X IN kurang 1 ditambah 2XN ditambah X N tambah 2. Oke, misalnya N-nya pada saat itu adalah N0, maka Y0 atau YN-nya sama dengan X0 kurang 1 sama dengan min 1, X min 1 ditambah 2X0 ditambah X0 tambah 2 atau X2. Jadi kita ketahui bahwa inputnya saat itu adalah N sama dengan 0, maka X sama dengan 1 itu adalah input sebelumnya, X sama dengan 0 atau X0 input saat itu, dan X
2 itu ada input yang akan datang. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya sistem dengan memori atau tanpa memori. Oke, misalnya sistem tanpa memori ialah sistem yang outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama. Jadi misalnya contohnya YT sama dengan 2XT. Lalu apabila T-nya 0, maka X-nya juga X0. Y-nya 1 atau T-nya 1, maka dia juga X-nya juga 1. Nah, itu yang dikatakan dengan sistem tanpa memori, yang dimana outputnya hanya bergantung pada input pada saat T yang sama atau pada saat yang sama. Nah, beda dengan sistem dengan memori. Sistem dengan memori adalah sistem yang outputnya bergantung pada input saat yang sama serta input pada saat sebelumnya. Nah, ini membedakannya dengan sistem tanpa memori yang hanya bergantung pada input yang pada saat yang sama, sedangkan sistem dengan memori dia juga bergantung pada input saat sebelumnya. Misalnya kita mempunyai sistem YN sama dengan 2XN ditambah XN kurang 2. Nah, apabila kita ketahui N-nya adalah 1, maka Y1 sama dengan 2X1 ditambah X N kurang 1 adalah min 1, maka X min 1. Maka kita ketahui X1-nya itu adalah input pada saat yang sama, sedangkan X min 1-nya adalah input sebelumnya. Misalnya dalam rangkaian listrik itu contoh sistem tanpa memori itu adalah kita menghitung arus dengan menggunakan rumus Ohm, yaitu V per R, di mana apabila arusnya berjalan sesuai waktu atau IT, maka sama dengan tegangannya dalam ukuran waktu atau domain waktu VT per R, atau IT sama dengan VT per R. Apabila untuk contoh sistem dengan memori adalah kapasitor, karena terjadi ketika kapasitor itu kosong dan terjadi pengisian, maka ada pengaruh antara input pada saat yang sama dan input ketika pengisian. Oke, lalu selanjutnya itu ada yang namanya sistem yang stabil dan tidak stabil. Oke, sistem stabil yaitu jika inputnya terbatas, maka outputnya terbatas juga. Lalu kalau sistem dikatakan tidak stabil apabila jika inputnya terbatas, maka outputnya divergen atau tidak terdefinisi. Yes, misalnya contoh, kita mempunyai grafik sinyal seperti ini, sinyal inputnya. Ini anggap aja sebuah sinyal input, lalu ke sistem dan menghasilkan output yang sama. Kita lihat pada XT dia memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan ketika outputnya kita lihat batasnya tetap sama. Itu yang dikatakan sistem yang stabil, yaitu ketika XT-nya memiliki batasan, maka outputnya juga memiliki batasan yang sama. Maka sistem tersebut dikatakan stabil. Berbeda jikalau XT yang memiliki batasan ini atas bawah dan YT yang tidak memiliki batasan itu bisa dinamakan sistem tidak stabil. Misalnya contoh kita mempunyai sistem YN sama dengan 2Y dikali N kurang 1 ditambah XN. Baiklah, saya akan melanjutkan yang tadi. Oke, misalnya kita mempunyai contoh YN sama dengan 2Y N kurang 1 ditambah XN. Diketahui X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 1. Jadi YN sama dengan 2Y N kurang 1 ditambah XN. Apabila kita bikin N-nya sama dengan 0 atau Y0, maka Y0 sama dengan 2Y 0 kurang 1 adalah min 1, 2Y min 1 ditambah XN-nya atau X0. Kita ketahui bahwa nilai Y min 1 itu adalah 0. Karena diketahui X0-nya 1, maka nilai 0 itu adalah 0. Sedangkan X0-nya dari soal kita ketahui 1. Maka 0 dikali 2 sama dengan 0 ditambah 1, maka 1 sama dengan 1. Lalu ketika N-nya sama dengan 1, Y1 sama dengan 2Y 1 kurang 1 sama dengan 0, 2Y 0 ditambah X1. Kita ketahui tadi Y0-nya bernilai 1, maka 1 kali 2 sama dengan 2, sedangkan X1-nya sama dengan 1. Maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu apabila kita
Y-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 2, maka Y2 sama dengan 2Y1 karena N kurang 1, 2 kurang 1 adalah 1 ditambah X2. Kita ketahui tadi nilai Y1-nya adalah 3, maka 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Apabila kita teruskan sampai Y sama dengan 4, sampai Y sama dengan tak terhingga, maka Y ketika N-nya tak terhingga, maka dia nilainya juga tidak terhingga, atau bisa dikatakan dengan divergen. Apabila terjadi divergen, maka sistem tersebut tidak stabil. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.